Halo, jumpa lagi dengan Pak Di Sastro, tetap di channel Teman Trading. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Seperti biasa, sebagai rutinitas kami, setiap awal pekan akan menyajikan sebuah podcast. Dan di sini, sebelum kita menuju buyer komoditi atau eh, forex dan gold, kita menuju ke data-data dari kalender ekonominya untuk transaksi trading minggu ini tanggal 2 sampai 6 Oktober tentunya, di mana ini saya tekankan nanti mulai tanggal 2 besok itu setiap hari nyaris kita ada eh, speak dari Powell sendiri dan membernya, jadi dari kepala petnya dan member-membernya anggota pet itu sendiri, di mana di situ kita akan mengalami sebuah kejutan-kejutan, di mana selain ada news yang berdata juga ada speak dari Powell dan member pet lainnya, eh, bahkan terjadi mulai dari Senin sampai Jumat di sini. Ini Powell speak, member Herker juga speak, Seninnya, Selasanya, dini hari itu sudah ada speak dari William dan si member pet lainnya, si Bar. Demikian juga ada speak lagi dari Pet Bostik speak ini anggota-anggotanya sampai akhir pekan Jumatnya itu. Di mana di dalam Senin itu sendiri yang biasanya market US itu landai, ini mulai Senin sudah ada kalender ekonomi yang ISM manufaktur ini nanti yang akan menjadi tolak ukur Fed untuk kebijakan suku bunga Novembernya, di mana nanti langsung ditimpali sama Powell Speak. Ini jadi Senin jam 21 itu sudah ada data ISM. Terus untuk yang lain nanti ini ada RBA dan ada NZD. RBNZD itu bank sentralnya New Zealand itu, dan bank sentralnya Australia juga ada interest rate decision. Jadi ini kenaikan suku bunga. Dan lepas dari itu kita fokus saja karena kita di sini akan menyajikan eh, kemana arahnya si market mover dolar indeks itu, dan kita akan menganalisa goalnya. Oke, jadi saya ulangi lagi, nanti mulai Senin sampai Jumat nyaris tiada hari tanpa speak back dari Powell dan anggota Fed lainnya. Ya, di mana kita asumsikan kalau memang di sana memang si market movernya, maka DXY itu mau kemana. Ya kalau kita melihat global dari gerakan dolar yang memang sangat bullish dan minggu kemarin itu terjadi sebuah koreksi, pada hari Kamis dan Jumatnya ini ada rejeksi yang luar biasa. Jadi begitu Kamisnya itu satu hari ada tekanan seller, tapi ada penolakan. Nah, di sini dari segi si market mover sendiri pun juga dalam level-level penting, di mana level itu juga adakan untuk naik dan turun. Kalau kita sinkronkan dengan data ekonomi dan speak itu juga bisa diaplikasikan ke chat. Jadi
kita fokus saja untuk dolarnya karena di sini memang ini adalah resisten dan resisten itu juga berhasil mereject sebuah harga, ada penolakan ke atas ya. Sini kalau nanti Jumat non farm payroll itu memang betul-betul datanya positif untuk dolar, dolar ada potensi ke sono, tapi kalau datanya negatif dari sepihak PMI dan non farm payroll dan minggu depannya itu CPI yang sangat berpengaruh. Jadi kalau dolar itu nanti memang datanya itu sinkron positif, dolar akan sampai ke target 107. Demikian juga kebalikannya kalau memang dolar itu datanya itu memang homogen negatif, dalam arti dolar mengalami pelemahan, dolar itu sama akan ke level 104. Jadi di sini betul-betul kita harus jeli. Hanya nanti karena dari segi kalender ekonomi, dari segi fundamentalnya sendiri juga karena SPIK itu tidak berbasis data, kita harus mengikuti apa yang mereka sampaikan dalam pernyataannya. Maka di sini saya tekankan nanti khusus untuk minggu ini kita goal itu murni pakai teknikal saja. Kita pakai teknikal. Oke. Kalau kita mengacu pada dolar seperti yang saya sampaikan, di mana di sini ada sebuah level, di sini level keseimbangan dan di bawahnya itu berhasil mereject harga. Berarti memang nanti kalau dolar itu berhasil close di atas itu potensi ke atas itu sangat besar. Demikian juga sebaliknya kalau nanti close di bawah level keseimbangan ini harga itu turun ke level support resistance weekly ini atau level gap itu juga sangat sangat besarkannya. Jadi di mana nanti endingnya di saat data itu mungkin positif untuk dolar sampai non farm payroll, PMI dan CPI itu tidak menutup dolar, tidak menutup kemungkinan dolar akan ke sana. Sebaliknya kalau homogen negatif juga tidak menuntut kemungkinan dolar akan turun ke level 104. Jadi itu kira-kira. Jadi di sini memang betul-betul ada sebuah keseimbangan di dalam market antara probabilitas naik dan turunnya itu hampir 50-50. Apalagi ditunjang dengan SPIK yang bertubi-tubi setiap hari Senin sampai Jumat, bahkan ada non farm payroll, makanya kita di sini akan fokus khusus ke kita pakai teknikal saja, pure kita pakai teknikal, kita murni pakai teknikal. Oke, sekarang ini sudah adalah support resisten dalam konteks besarnya sudah saya jauh-jauh hari ini label nggak pernah saya rubah di sini, dan secara teknikal atau secara price action harga memang ada di level penting di mana ini adalah sebuah support resisten dan sini ada sebuah break retrace lanjut di mana kalau kita tarik ke kanan harga itu sampai di level-level penting. Jadi ini memang harga itu sampai di level penting. Terus sekarang kita lihat sepihak dari penurunannya yang mulai bulan ini full. Jadi bulan ini full turun sangat bermomentum di mana berhentinya di situ ya ini mungkin ada bullish engulfing di sini dalam skala besar dan ini turun, dan kalau kita asumsikan nanti ini memang naik akan naik, kalau turunnya hanya koreksi kita tindak lanjuti dari segi TF monthly-nya saja, apakah turunnya itu masih di skala level retracement-nya, apakah sudah sampai. Oke, candle terakhir pada bulan ini sampai di level 50 di mana
golden ratio dari sebuah retracement itu mulai dari 3850 sampai 61,8. Oke, memang harga itu sampai di level koreksinya weekly, monthly. Sekarang sepihak dari segi weekly-nya juga bermomentum turunnya dan harga juga sampai di level-level penting tadi secara price action-nya, bahkan di sini memang ada bullish engulfing juga. Terus untuk daily-nya itu sendiri kita tahu di sini memang ada sebuah rally base rally sebelum mengacu kepada level itu ya di sini decision point dari sudut pandang price action-nya sekarang seperti yang biasa Pak dilakukan. Saya hanya akan melihat penurunannya ini apakah sudah target. Kalau memang sudah target, apakah memang di situ itu sudah ada tanda-tanda reversal atau sekedar sebuah pullback, tapi tidak boleh kita pungkiri kalau ini memang masih bermomentum turun. Jadi hati-hati kalau kita mau pay di situ, kita sangat hati-hati. Walaupun boleh saja, tapi kita sarankan di saat harga memang bermomentum turun itu lebih baik kita ikut arus saja. Nah, sekarang sepihak, coba kita sepihak dari sebuah pattern ini saja. Oke, di sini sepihak asumsikan ini, yes. Dan sekarang kita copy poolnya. Ini gerakan tren, koreksi tren 1:1 dan di situ sudah umum digunakan. Sekarang apakah ini sudah target? Oke. Dari skala copy poolnya sudah target. Jadi di sini kan menandakan kita itu kalau hanya mengandalkan sebuah pattern seperti ini akan membuat kita kalau memandang sepihak kita sudah akan ada rasa overconfident buy di sini. Itu makanya saya tarik dari apa itu copy poolnya kalau ini memang sudah target. Tapi ingat, harga itu kalau sudah target jaminan dia retrace itu kan belum ada juga. Bahkan kalau target itu juga bisa di break dan melanjutkan ke target berikutnya. Yang seperti teman-teman ketahui marking Pak D itu kalau ini dibroken ya harga itu ke sini, kalau retrace itu harga akan kembali ke level atasnya. Oke. Ya sekarang dari skala monthly-nya sudah, weekly-nya sudah. Coba sekarang kita akan secara daily-nya, lebih spesifik ke daily-nya, di mana sih targetnya ya kalau bahasa saya complete cycle-nya ini yang merujuk dari level-level yang sudah kita tandai, di mana ini ada high, ada low, dan ada lower high, di mana tidak bisa membuat high baru dan terjadi break dan harga itu lanjut sampai minggu kemarin. Nah, di sini berarti kita itu boleh berasumsi apakah penurunannya ini sudah target di dalam konteks tertentu, apakah sudah komplit cycle secara trennya. Coba kita tetap gunakan Bibo. Selama Bibo nanti yang kita tarik itu masih selaras atau toleransi dengan level-level yang sudah kita tandai, jadi di situ menjadi daya dukung. Oke, di sini harga di level 261 terjadi konsolidasi, demikian juga di level 161 harga mengalami konsolidasi dan kita menangkap kalau targetnya memang di level ini, di level ini yang konteksnya selaras dengan level tahunan kita, di mana ini adalah sebuah candle dominan yang
matikan candle-candle kecil dan terjadi koreksi baru drop. Oke. Sekarang harga kalau kita ngomong sepihak saja dari target penurunan daily boleh saya asumsikan kalau ini target penurunannya daily. Jadi di sini mungkin saya eh, kasih tanda completed cek ke daily. Oke. Minimal untuk acuan kita kalau memang ini masih akan meneruskan penurunan dalam konteks mau eh, menyempurnakan cycle-nya, ya di sini letaknya, di mana itu selaras dengan level-level price action, di mana di sini ada decision point yang dihasilkan dari sebuah resisten yang di break, retrace, sebuah validasi apakah harga akan ke sini. Ya mungkin semua itu karena memang game probabilitas kawan-kawan, tapi minimal kita menandai label ini juga tidak hanya sepihak dari support resisten, tidak hanya sepihak dari label penting hariannya, juga ditunjang bibu tadi. Oke, berarti di sini clear ini akan menjadi target gitu. Oke, sekarang kita turunkan TF ke low TF-nya sembari kita tetap tahu tetap ini dikunci sebagai target penurunannya dan market itu memang berjalannya juga tidak lurus, tetap ada koreksi yang konteksnya jalannya berzigzag. Oke, coba di sini yang perlu kita amati pertama level breaknya mana. Ini adalah level breaknya kawan-kawan. Saya memantau ini sebuah support yang betul-betul dibroken dengan candle momentum. Itu kita kunci dulu. Terus secara saya di sini ingin 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 memandang pure teknika, kita akan karena di sini potensi complete cycle, berarti di dalam sebuah wave di sini akan ada wave 5. Dalam arti berarti penurunannya ini tren sampai wave 5. Di dalam sebuah complete cycle itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita mulai. Ini ada 1, ini ada 2. Mungkin ya, mungkin ini mungkin 3, tapi kalau saya terlalu minor karena mungkin dari divergennya juga tidak belum ada divergen, masih convergen, kita asumsikan ini 3 ya, ini 3. Nanti untuk konteks 4-nya memang 4 itu korektif, ya kita asumsikan saja ini akan terjadi korektif di sini dan complete cycle di sini. Oke, ini mungkin bisa di sini. Tapi ini jangan buat acuan dulu. Yang penting kita tangkap wave-nya kalau memang sigel ini eh, konteksnya memang akan mengompletkan sebuah cycle. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Oke, ingat di saat harga ini sudah ada di 5, 5 itu sendiri tren kawan-kawan. Jadi 5 itu sendiri tren, di mana di dalam sebuah 5 itu juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Makanya ini memang peluang koreksinya itu memang ada di level 1950 ini ada. Tapi ingat, ini sebatas koreksi. Jadi kalau saran saya, ya saya sendiri tidak akan ambil pullbacknya kawan-kawan. Saya hanya akan buy di level-level memang betul-betul level complete cycle yang secara price actionnya itu jelas, secara level support resisten mayornya jelas.
bahkan dari pibunya. Maka untuk menyikapi ini, karena di sini nanti dari skala limanya itu sendiri, jadi mulai hack ini sampai sini itu memang ada 5 web. Ada 5 web di mana kalau memang nanti betul-betul gelombang ini memang kita buat acuan untuk mencari sebuah opportunity, anggaplah ini juga mungkin ya secara sepihak, apakah ini sudah komplit cycle dari TF kecilnya. Kalau memang itu sudah komplit cycle, kita berani asumsikan kalau naiknya itu sebuah koreksi di mana eh, penurunannya itu memang betul-betul sudah di level pentingnya, level jenuhnya atau level targetnya TF kecil. Oke, ini betul di sini juga ada di level 161 dan ternyata dari target minornya sebuah tren wave 5 itu targetnya juga merujuk di level complete cycle daily. Oke, itu di sini berarti kita bisa asumsikan kalau memang harga nanti di sini itu memang koreksi, itu berarti memang level ini menjadi level penting. Oke, kita kembali ke H4. Ini kita hapus saja. Dan biarin aja ya, nggak usah dihapus. Oke, ingat 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi memang 4 ke 5 itu tren ataupun mungkin ini bisa sama saja. Ini tidak ada aturan baku. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama saja. Tidak ada aturan baku. Yang penting di sini kita kunci sebagai complete cycle-nya. Oke, itu kira-kira berarti nanti di dalam skala mayornya, kalau harga itu sudah sampai di sini, kalau mengacu dari level-level breaknya dan level-level point of interestnya yang sudah saya data ini, sudah saya tulis berdasarkan data, berarti kita bisa asumsikan kalau memang ini menjadi 5, kan konteksnya ini 5, akhirnya ada A, ada B, dan ada C. C-nya kemana? Ke level grupnya ini, di sini. Makanya kita berasumsi akan B di sini itu memang jelas, alasannya juga jelas. Dan mungkin kalau dilihat dari MT4, ini ya dari MT4, ingat mungkin yang sudah terbiasa dengan Elliott Wave paham kalau memang ini sudah akan ada bau-baunya sebuah divergen. Oke, ini sudah ada bau-bau divergen. Tapi ingat, level target yang di trading view tadi masih di bawah, di mana apakah divergen dari ini didukung dari low TF-nya. Kalau saya selama low TF-nya itu belum mendukung, saya juga enggak begitu gegabah mengasumsikan itu sebagai level-level divergen daily itu sudah akan bekerja. Ya, kita ini tak hapus dulu. Ya, dari segi daily-nya itu memang mengatakan kalau itu divergen, tapikah apa didukung H4-nya atau TF kecilnya ini. Ini masih convergen kawan-kawan. Oke, ini masih convergen. Maka di sini sebenarnya kita juga harus berpikir jernih.
jangan sepihak. Jadi di Virgin Daily itu memang wajib didukung TF kecilnya. Maka di sini nanti kita menunggu di sini betul-betul cek apakah H1 dan H4 itu memang sudah divergen. Kalau memang sudah divergen berarti menambah daya dukung kita untuk ambil B di sini. Oke itu ya sepihak ambil B di sini dengan catatan memang komplit targetnya daily dan di sini adalah wave 5-nya H4. Dalam arti kita menunggu di sini untuk B-nya, sedangkan level-level selnya di sini saya akan mengamati level ini. Saya akan mengamati level ini. Satu saya akan sangat respect sama level breaknya ini, level brokennya ini. Satu sisi saya menunggu harga itu memang di sini ya. Kalau kita ngomong tadi sepihak, saya ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bahkan ini bisa di sini. Tuh. Maka saya akan menunggu harga ini sampai di sini dan saya lihat patternnya karena ini memang sebuah support di mana nanti kita berharap ada support become resisten. Tapi asalnya jangan jauh-jauh. Kalau memang goal itu saya ya normalnya memang saya sekitar 60 pipan harga gini. Oke, yes. Ini atau ini kawan-kawan ya, saya mungkin di sini sebenarnya agak riskan di mana saya itu lebih baik ini sebenarnya lebih baik tuh kita menunggu ini break dulu ini break dulu kita tunggu di sana harga itu baru komplit cycle gitu. Nah, ini lebih 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 bijak kalau saya. Ya kalau harga ini memang break nggak retrace, ya kita jelas ini komplit cycle kita tunggu di sini. Oke, itu di satu sisi. Keduanya jelas kita akan mengondisikan level-level atas itu untuk sell skala apa ya skala memang kenaikannya sebuah pullback. Di sini tetap menuju ke ranah komplit cycle tapi ingat bila dapat sell di sini karena ini begitu ada di level penting ya parsial, begitu ada di level penting parsial, yang penting di hold saja sampai target, disesuaikan lotnya sampai lot itu nyaman untuk Anda. Jadi yang namanya hold posisi dalam menahan sebuah floating profit itu ya yang membuat kita nyaman tidur. Oke, di situ dan eh, ini level breaknya. Jadi kalau boleh saya kembali ke Delhi. Kalau saya boleh kembali ke Delhi itu gini kawan-kawan ya. Di saat harga ini memang ada potensi. Tapi ingat bukan kita bed di sini tapi di sini. Tuh dan nanti untuk targetnya di sini. Oke. Berarti ini memang ruangnya sangat lebar di mana potensi harga ke situ itu bukan berarti BTP sana ya tidak. Dalam arti tertentu ini juga akan bisa menjadi sebuah koreksinya di mana ini akan menjadi C-nya juga bisa. Yang jelas ini adalah target dan di sini ada seller menunggu. Jadi ingat di sini itu sebenarnya sebagai target buyer kawan-kawan. Jadi lebih-lebih dominan menjadi target buyer. Makanya untuk seller hati-hati. Dan untuk 50 ini memang ada penarikan order. Makanya saya nggak ada opsi tidak ada opsi B di 1850 karena memang ada penarikan order yang luar biasa. Dan yang pasti semua level di atas adalah level sell. Oke, sini kita langsung ke sini. Kita langsung ke sini kita asumsikan ya kalau memang
ini dibulukan tetap ke complete cycle. Itu kira-kira. Dan mungkin gambaran kawan-kawan ya, gambaran kenapa di sini tadi saya katakan itu sebagai target buyer, ya buyer di sini. Jadi kita asumsikan lagi secara gelombang karena ini memang saya tekankan di awal kalau kita memang akan main-main dengan murni teknikal. Ini adalah satu, ini adalah dua, ini adalah tiga, korektifnya 4 dan dia di sini 5, akhirnya ada sebuah A, B, C. Itu kira-kira secara plan besarnya. Ini ya. Maka nanti kalau dapat B di sini, kalau memang ini adalah sebuah complete cycle-nya Daily, B-nya itu di TP di sini. Oke? Di TP di sini sambil melihat sebuah reaksi. Apakah nggak langsung saya di sini, Pak D? Ya nanti itu kita update. Yang jelas di sini itu bukan level seller, ini adalah level targetnya buyer. Di sini baru ada seller menunggu di satu, satu di apa itu level itu, keduanya level 19 1900 sampai 905 sama di level resisten H4 ini. Ya, itulah kira-kira dari Pak D. Bijaki market dengan bijaksana, jangan ceroboh, karena minggu ini yang seperti saya kutip di depan akan terjadi banyak kejutan. Siapkan mental kita, jaga equity kita, dan ya minimal ini buat pelajaran kita. Kalau memang minggu-minggu penuh dengan speak itu kayak apa. Tuh, semoga bermanfaat. Nanti kita jumpa lagi pada nanti untuk hariannya karena ini weekly analysis untuk intraday-nya selama level ini masih relevan kita nggak update di mana kita update bila ada perubahan ring hariannya. Oke, itu dari Pak D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga.